Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS Fisika Dasar saya pada semester 1 ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Royatul Jannah, NIM 190201115, Prodi Fire and Safety, kelas FSC, dosen Ibu Yanasari, Akamigas Balongan. Soal yang saya ambil adalah penjelasan fisika termodinamika dengan kasus pemasangan rel kereta api. Yang mencangkup poin-poin, yang pertama, ekspansi linier. Yang kedua, pemuaian luas. Yang ketiga, pemuaian volume. Dan yang keempat, perpindahan kalor. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih termodinamika itu. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, di mana termos yang artinya panas dan dynamic yang artinya perubahan. Termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu untuk menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Poin pertama adalah ekspansi linear. Ekspansi adalah peningkatan ukuran suatu benda karena peningkatan suhu zat. Ekspansi dapat terjadi pada rel kereta api. Luasnya perluasan zat sangat tergantung pada ukuran objek pertama, kenaikan suhu, dan juga pada jenis zat. Koefisien ekspansi linear adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang aslinya dan dengan perubahan suhu. Poin kedua, poin penemuan panjang. Pemuaian panjang masih termasuk kepada ekspansi linear. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Besi rel kereta api ketika mendapatkan panas akan mengalami reaksi pemuaian ini, di mana panjangnya tergantung pada suhu temperaturnya. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Di sini ada rumus untuk menghitung pemuaian panjang, yaitu delta L. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter. L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius, dikali delta T. Delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Adapun suhu untuk mencari panjang akhir, seperti di gambar. Selain besi rel kereta api, pemuaian panjang, contoh dari pemuaian panjang ini adalah kawat listrik. Poin yang ketiga adalah pemuaian luas. Poin ketiga adalah pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Rel kereta api memiliki luas awal, tetapi jika rel ini mengalami panas dalam suhu tertentu, maka besi rel ini akan mengalami perubahan luasnya. Oleh karena itu, rodanya dibuat lebih lebar daripada relnya. Di sini ada rumus untuk menghitung pemuaian luas, yaitu A sama dengan A0 ditambah delta A. A sama dengan luas akhir. A0 adalah luas mula-mula, dan delta A adalah pertambahan luas. Adapun untuk menghitung pertambahan luas seperti rumus yang ada di atas. Lalu ada pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Pemuaian volume rel kereta api bergantung pada berapa derajat panasnya. Contohnya, ada dalam pemasangan baut rel kereta api yang dipasang kendor. Mengapa dipasang kendor? Agar tidak merusak. Di sini ada rumus untuk mencari pemuaian volume, yaitu V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. V sama dengan volume akhir dengan satuan meter kubik. V0 sama dengan volume mula-mula dengan satuan meter kubik. Lalu, gamma adalah koefisien muai volume dengan satuan per derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena ada perbedaan suhu.
Perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah suatu perpindahan panas yang melalui zat padat. Zat padatnya tidak ikut mengalami perpindahan. Konveksi adalah suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Pada saat partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor merambat, terjadilah suatu konveksi. Lalu ada radiasi. Radiasi adalah suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut biasanya disertai cahaya. Perpindahan suhu dalam besi rel kereta api adalah adanya pemuaian dan penyusutan. Perpindahan terjadi karena adanya panas sinar matahari, suhu, gesekan antar roda kereta dan relnya. Lalu di sini ada gambar rel kereta api yang dibuat di tengahnya ada celahnya. Pertanyaannya, mengapa sih rel kereta api harus mempunyai celah? Karena pada pemasangan rel kereta api harus menyediakan jarak antara satu batang rel dengan batang rel yang lain. Karena jika pada siang hari dan suhu meningkat, batang rel akan memuai sehingga terjadi pertambahan panjang dan terjadi pemuaian. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Sehingga untuk mengatur jarak atau celah tersebut harus diperhitungkan agar tidak menyebabkan perubahan yang terlalu besar pada rel tersebut. Fungsi dari rongganya yaitu memberi ruang agar besi tidak membengkok dan tidak tertahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.